Baik, kita mulai. Topik kita kali ini adalah tentang manajemen aset. Fokusnya adalah pada pendataan jaringan perpipaan berbasis sistem informasi geografis, atau kalau dalam bahasa Inggris dibalik ya, GIS ya, GIS, Geographic Information System. Oke, kita bahas terlebih dahulu apa itu sistem informasi geografis. Oke, ini adalah pengertian atau definisi dari SIG atau GIS, yaitu sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Jadi asalnya adalah data, ya. Kemudian di situ nanti akan ada pengolahan. Nah, istilah di sini ada memanipulasi, ini bukan berkonotasi negatif ya. Di sini maksudnya adalah analisis, mengolah data ya, menganalisis, mengolah sehingga data itu kita bisa tampilkan dalam bentuk yang lebih informatif, sehingga nanti akan menjadi sebuah informasi. Jadi data itu menjadi informasi. Jadi data itu belum tentu menjadi informasi, kecuali setelah dilakukan pengolahan sesuai dengan kepentingannya ya. Nah, geografis itu sendiri apa? Ya, jadi berbasis geografis ini nanti. Jadi geografi, geo itu artinya bumi, ya. Sehingga basis yang digunakan di dalam sistem informasi ini nanti selalu berbasis pada data spasial, data-data geospasial. Nah, dalam gambar di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada real world ya, dunia nyata. Yaitu di sini adalah permukaan bumi. Jadi geo di sini adalah grafis yang menampilkan permukaan bumi ya. Nah, yang wujudnya biasanya berbentuk peta gitu. Jadi intinya sistem informasi geografis itu selalu berbasis pada peta. Peta bumi ya, peta rupa bumi. Jadi bukan sekedar peta peta jalan bukan, tapi peta yang berbasis geo. Geo artinya berkoordinat gitu ya intinya. Jadi peta yang koordinatnya itu sesuai dengan koordinat di bumi yang disepakati ya. Makanya istilahnya di sini ada real world. Ya. Dunia yang nyata, maksudnya bumi yang nyata ini ya. Nah, itu direpresentasikan atau diwakili atau ditampilkan oleh SIG itu ya. Jadi permukaan bumi itu ditampilkan oleh SIG dalam bentuk apa? Data spasial. Ini tadi data spasial ya. Spasial itu ke ruangan, jadi ada ruang, makanya ada koordinat itu ya, panjang dan lebar ya. Atau sumbu X, sumbu Y. Yaitu model data, yaitu ada model data raster dan model data vektor. Nah, apa itu vektor dan raster nanti kita bahas, tapi ini kita bisa lihat di sini bahwa peta rupa bumi itu kita bisa bentuk dalam bentuk vektor ataupun raster. Raster itu kita buat grid ya, jadi dibuat garis-garis yang sangat kecil gitu ya, sehingga dalam permukaan bumi itu akan kita temukan jutaan atau mungkin miliaran garis gitu ya. Kalau vektor ini nanti diwakili oleh bentuk gambar-gambar yang intinya ada 3, yaitu garis, titik, dan titik, garis, dan luasan area gitu ya. Jadi inti dari vektor itu nanti ada 3 itu ya, ada titik, garis, dan
area atau luasan. Jadi kita lihat vektor ya. Data vektor maksudnya ini tentu dari permukaan bumi ya. Jadi bumi itu direpresentasikan sebagai suatu mosaik yang terdiri atas garis atau arcs atau line, poligon, daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Jadi poligon itu apa? Poligon itu ya kalau tadi saya istilahkan dengan area tadi ya. Jadi kalau saya membuat suatu garis, kemudian kembali ke titik semula, ya garis maksudnya garis bebas ya, tidak harus lurus, garis bebas, dari satu titik kemudian kembali ke titik semula, maka akan dihasilkan apa? Saya coba contohkan. Bedanya dengan line ya. Kalau line itu saya membuat garis juga ya, garis. Misal titik ini satu titik. Saya ulang ya, titik di sini. Kemudian saya tarik titik ini menjadi sebuah garis dan berakhir di titik yang lain. Nah, ini namanya line atau arcs ya. Tapi kalau poligon itu saya memulai membuat garis juga, tapi saya mulai dari titik ini, saya tarik kemanapun bebas ya, tapi berakhir di titik yang sama. Nah, di sini. Maka ini yang dinamakan poligon atau area. Ya. Jadi ini daerah yang dibatasi oleh garis ini menjadi sebuah area. Kalau yang ini tadi garis line ya, tidak membatasi suatu luasan tertentu kalau garis. Nah semua ini sebetulnya bermula dari titik atau poin. Nah, satu titik, ya ini poin namanya. Ini kelihatan ya. Misalnya ini ada titik lagi. Dan titik itu tidak dihubungkan. Satu titik sudah mewakili suatu objek tertentu. Nah, jadi intinya di dalam peta itu nanti kita akan temukan 3 entitas ini ya. Jadi ada yang berbentuk titik, ada yang berbentuk garis, ada yang berbentuk area atau poligon. Nah, node ini juga termasuk poin ya. Yang merupakan perpotongan antar garis. Jadi misal ada garis, 2 garis begini. Nah, ini menghasilkan titik. Jadi titik potong ini bedanya dengan titik yang ini tadi ya. Kalau yang ini titik bebas, jadi misal saya membuat satu titik di sini, gitu. Ini ya. Tapi kalau saya membuat 2 garis atau lebih, terus terjadi perpotongan di sini, maka titik yang dihasilkan oleh potongan ini kita namakan node. Maka di dalam jaringan perpipaan itu kan ada istilah node ya, karena memang ada pipa yang bertemu di satu titik, gitu. Jadi 2 pipa atau lebih, misalnya pipa, nah ketemu di sini. Nah ini, maka ini dalam istilah di jaringan perpipaan itu sama dengan di sini ya, itu namanya node. Ya. Oke, jadi itu vektor itu terdiri dari 4 ya, 1 garis, ya. 2, 3, dan 4 poin ya, 4 poin, 4 entitas. Kemudian raster, data raster atau disebut juga dengan grid. Jadi grid itu kalau di sini tadi diwujudkan dalam bentuk ini ya. Nah ini garis-garis ini, garis terus ada garis yang lain yang tegak lurus, maka dihasilkan kotak-kotak kecil ini, atau kita namakan sel ya. Jadi raster itu begini. Jadi peta bumi itu nanti bisa kalau di zoom, dibesarkan gitu, nah itu akan terlihat seperti kotak-kotak gini. Nah, setiap kotak ini nanti punya koordinat tertentu. Nah, itu raster ya. Jadi raster adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh, misal dari foto udara atau dari citra satelit ya. Kemudian nanti kira-kira bentuknya seperti ini.
Tapi begitu di zoom itu tadi menghasilkan grid-grid yang cukup banyak ya. Objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid. Grid jadi kotak-kotak yang dihasilkan oleh ini tadi sumbu X dan sumbu Y tadi. Ini sel-selnya ya. Itu disebut grid. Nah, foto itu sebetulnya ya tersusun oleh kotak-kotak yang begini. Mungkin Anda yang sudah sering bermain dengan software-software foto ya, Photoshop atau ya yang paling sederhana Paint lah ya. Paint itu kalau dibesarkan itu sebetulnya terdiri dari kotak-kotak ini. Jadi misalnya kita ingin mewarnai kotak ini merah, biru, kuning, atau sebuah ini ya, misal peta ini. Ini ada sebuah pulau, ini ada garisnya. Nah ini kalau di zoom dengan sangat besar itu seakan-akan begini. Misal ini ada garis merah ini misalnya ya. Garis merah itu sebetulnya ini merah, satu kotak ini merah, satu kotak ya. Merah. Terus di sini merah agak muda. Ya, nanti kelihatan ada gradasi warna. Nah, jadi itu grade itu yang disebut dengan grade. Atau kalau istilah teknisnya adalah pixel ya. Pixel ini singkatan dari picture element. Jadi kalau foto itu kan sering dinyatakan dengan satuan pixel ya. Makin besar pixelnya itu artinya makin halus ini. Makin halus dalam arti kotaknya ini makin kecil. Ya. Jadi foto itu kalau pixelnya tinggi artinya kotaknya ini banyak atau jaraknya ini semakin kecil, itu foto itu akan terlihat sangat halus. Nah, itu data raster ya. Artinya gini, kalau mungkin Anda yang sudah familiar dengan Google Map lah yang paling sederhana ya, Google Map atau Google Earth ya, itu kan kita bisa lihat peta itu dalam bentuk dua tadi. Ya, ini. Nah, ini ya. Mungkin jalan kelihatan hanya coret-coretan gitu ya. Kemudian kalau ada persil rumah itu dinyatakan dengan kotak-kotak, sungai itu ada dua garis gitu. Jalan ada dua garis gitu. Nah, itu kalau ini vektor ya. Kemudian kalau raster itu yang ini foto tampak, hasil foto ya. Hasil foto kalau di Google Map itu namanya satelit ya. Jadi tampilan satelit. Oke, itu ada dua macam peta ya. Kemudian kita ke SIG, Sistem Informasi Geografis, itu apa komponennya? Ada 5 atau 4 ya. Jadi yang nomor 1 ini komputer sistem dan software. Ini kalau di gambar ini dua ini ya. Jadi hardware dan software ya. Jadi komputer sistem itu hardware-nya, termasuk software-nya juga ya. Jadi sistem perangkat lunaknya itu software, ini perangkat kerasnya hardware. Kemudian spasial data, ini data ya. Spasial, istilah spasial itu selalu mengacu ke suatu ruangan, ruang permukaan bumi. Nah, nanti ujungnya apa ya? Peta nanti. Ujung-ujungnya ke peta, spasial data itu ya. Kemudian data manajemen dan prosedur, analisis prosedur atau kalau di sini disebut metode ya. Ini metode. Data yang tadi ya ini data, spasial data. Jadi metode yang ada di dalam sistem informasi geografis itu apa saja ya? Menganalisis data kan data spasial itu apa contohnya? Misal hasil pengukuran suatu koordinat dengan menggunakan GPS misalnya ya. Kita akan mendapatkan angka di suatu titik ya. Itu koordinat X-nya berapa, Y-nya berapa, elevasinya berapa, atau Z-nya berapa. Nah, data-data berupa numerik ini nanti kita masukkan ke suatu program atau pemrosesan data, nanti akan dihasilkan data-data tertentu ya. Nah di dalamnya sini, ya di dalam metode ini, kalau kita langsung hubungkan dengan sistem jaringan distribusi, di situ ada misal software hidrolik. Apa misalnya ya? Misal EPANET
atau WaterCat. Nah, jadi kita bisa memasukkan data-data spasial berupa koordinat suatu titik, suatu node ya, elevasinya, kemudian dari situ akan menghasilkan panjang. Jadi kalau di EPANET itu ada panjang pipa, itu sebetulnya apa panjang itu? Misal saya membuat garis begini, garis lurus ya. Apa yang dimaksud dengan ini misal pipa ya? Apa yang dimaksud dengan panjang pipa itu? Kalau kita kaitkan dengan spasial atau geografis, yang dimaksud panjang pipa ini apa? Apakah kita mengukur dengan meter, alat ukur meteran gitu? Tentu tidak. Jadi panjang itu apa? Panjang adalah selisih antara dua titik koordinat. Ya, maka di software itu bisa menghitung panjang ini adalah ya, jadi koordinat ini berapa? Ya, koordinat itu ya XY ya. XY. Nah, di sini juga ada titik ini koordinatnya XY. Nah, maka komputer itu bisa menghitung dengan rumus Pythagoras. Ya. Misal ini miring begini, panjangnya ya, ini XY, XY. Maka dengan rumus Pythagoras dia bisa menghitung. Ini adalah selisih Y, delta Y. Nah, kemudian ini adalah delta X. Nah, berarti panjang ini berapa? Nah, kita pakai rumus Pythagoras. Nah, software inilah atau prosedur atau metode inilah yang bertugas melakukan perhitungan itu atau analisis itu. Gitu. Ya, misal ini titiknya sekian, koma sekian, ini sekian, koma sekian. Berarti selisih Y-nya berapa? Dia akan menghitung sendiri. Selisih X-nya berapa? Nah, berarti jarak antara dua titik ini yang menjadi panjang pipa kalau di sistem jaringan perpipaan itu adalah hasil perhitungan koordinat, yaitu ini delta Y kuadrat ditambah delta X kuadrat nanti diakarkan. Itu adalah panjang garis miring ini. Nah, itu menjadi panjang pipa. Kemudian contoh yang lain lagi, kalau di ini pipa tadi ya, atau ini pipa kan ada aliran air. Tentu bisa dihitung berapa debitnya, berapa kecepatan alirannya. Nah, berarti kita perlu apa di sini? Perlu ini tadi analisis data. Dalam hal ini adalah bantuan software lain, yaitu EPANET. EPANET yang bisa menghitung kecepatan aliran itu ya. Jadi bukan murni softwarenya SIG ya. Kalau software SIG itu sebetulnya hanya software tampilan saja. Tampilan. Jadi misal peta ini menampilkan hasil hitungan debit misalnya ya. Jadi misal debit sekian sampai sekian, warna petanya atau warna garisnya itu hijau. Warna garisnya merah itu kalau debitnya sekian. Itu hanya tampilan oleh software SIG-nya. Tetapi yang bisa menghitung itu kecepatannya sekian, debitnya sekian, itu software lain. Nah, dalam hal ini adalah software hidrolik ya, bisa EPANET atau yang lainnya. Terus yang penting ini adalah orangnya ya. Jadi komponen kelima ini ada orangnya yang melakukan semuanya ini, mulai dari pengumpulan data, softwarenya juga atau yang merancang sistem informasi geografisnya, dan yang melakukan atau mengoperasikan ini manajemen data dan analisisnya, gitu. Orangnya ini ya. Itu komponen, 5 komponen dari sistem informasi geografis. Nah, apa data spasial itu? Spasial ini dari kata space ya. Apa space itu ya? Ruang ya. Maka spasial itu sering diterjemahkan sebagai keruangan, dari kata space ruang tadi ya. Nah, maksudnya ruang di sini apa? Ruang di sini adalah ruang permukaan bumi ini. Data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Nah, inti dari data spasial itu adalah, kalau posisi itu apa? Tentu koordinat. Jarak itu apa tadi? Jarak itu bukan berarti kita mengukur tadi ya. Jarak itu adalah jarak antar koordinat, antar titik. Gitu.
titik-titik yang sudah pasti diketahui koordinatnya. Kemudian ada objek. Objek apa? Nah, objek itu yang tadi dinyatakan dengan 3 atau 4 tadi ya. Intinya 3 tadi, yaitu titik, garis, dan area. Ya. Nah, gambar-gambar ini contoh dari data spasial ya, yang sudah diolah tentu. Yang ini adalah contoh ini meteorological map, peta meteorologi. Ya, apa misalnya ini adalah misal kontur dari kecepatan angin atau temperatur udara atau curah hujan misal gitu ya. Terus sebelahnya itu contoh apa ini? Peta geodemografi. Nah, ini warna-warna ya, bisa ditampilkan dengan warna-warna ini ada artinya. Jadi peta kalau berwarna-warni itu ada artinya ya. Jadi ini yang hijau, paling hijau ini itu ini apa ini? Income ya, income dari keluarga ya. Nah, itu makin terang, ini nilainya makin tinggi. Dan titik-titik ini itu ada artinya, cuman nggak di sini nggak ada penjelasan ya. Pasti ada objek tertentu yang diwakili oleh titik-titik ini. Nah, kalau kita kembali ke 3 komponen sebuah data spasial itu tadi, ada kalau lihat contoh di sini ya, yang merah-merah ini adalah poin, titik ya. Titik misalnya gini. Nah, kira-kira apa contoh data yang bisa diwakili oleh titik itu? Misal objek apa yang di peta itu diwakili oleh 1 titik? Apa kira-kira? Hidran kebakaran. Ya, hidran. Mungkin apa? Tiang listrik. Atau kalau di sampah itu misal ini 1 titik apa TPS, tempat pembuangan sementara gitu ya. Kalau di air minum ya itu tadi ada hidran, termasuk node ya, node pipa. Ya. Kemudian apalagi? Nah, kalau garis, misal ini kalau di peta ini apa garis ini? Batas ya, batas desa. Tapi batas ini nanti akan menghasilkan area. Jadi yang di dalam batas itu namanya area. Kalau garis, misal jalan ya, jalan, peta pipa ya, jaringan pipa itu akan menghasilkan atau diwakili oleh garis dan lain-lain ya. Kemudian gambar yang di bawah ini tampilan dalam bentuk ini kontur ya, kontur ya, kontur dari pegunungan ya. Oke, jadi ini tadi 3 entitas spasial ya, ada titik, point, garis, line, dan area atau poligon. Ini gambar point itu yang ini, gambar line yang ini, gambar poligon itu yang ini. Ya. Oke, jadi lihat apa ini contohnya point. Ini misal bis ya, bis surat misalnya ya. Terus pohon. Ini apa? Tiang lampu ya. Jadi misal kalau ada pekerjaan tentang listrik itu ya misalnya ya, tiang-tiang listrik itu nanti akan diwakili oleh titik-titik ini. Kemudian kalau di situ nanti ada kabel, kabel berarti apa? Menurut yang 3 ini yang mana kabel itu? Garis. Menghubungkan antara satu tiang ke tiang. Nah, itu kalau listrik ya. Coba kita ke pipa ya, ke perpipaan. Nah, garis itu pipanya ya, pipa. Titik itu tadi selain hidran apa? Titik itu di dalam jaringan perpipaan. Nah, misal posisi apa? Peralatan-peralatan ya. Oh, di titik ini ada air valve, di titik ini ada sistem monitoring online.
Nah, di titik ini ada meter air, ya. Itu semua diwakili oleh titik. Ya. Atau di titik ini ada sumber air. Ya. Kemudian area, nah ini bisa kita lihat garis itu jalan, ini contohnya ya. Jalan, terus ini kabel listrik juga ya, kabelnya ya, bukan tiangnya ya, tapi kabelnya. Kemudian kalau area poligon, nah ini misal ini apa? Luas lahan ya, luas lahan atau bangunan. Nah, kalau di peta itu biasanya bangunan terlihat sebagai apa? Kan kotak-kotak ini ya. Nah, artinya apa? Makin besar kotaknya itu menunjukkan bahwa luasnya makin besar. Nah, ini persil ya, persil bangunan. Atau ini danau gitu ya. Atau gunung. Gunung itu titik atau area? Area. Gunung, misal ini ada daerah, terus gunungnya di sini ya, itu biasanya dinyatakan sebagai titik apa area, gunungnya ini gitu. Ya, kalau ingin menunjukkan luasannya, nah itu kita bisa pakai yang area. Ya. Jadi gunung ini atau kawasan pergunungan ini itu mempunyai area sekian. Tapi kalau hanya ingin menunjukkan puncaknya di sini ya itu mungkin titik ya. Oke, jadi itu kira-kira tiga istilahnya entitas ya. Apa bahasa Indonesianya entitas apa ya? Ada yang tahu ya? Saya tadi kebingungan mencari terjemahannya ya. Entitas itu apa ya? Komponen atau apa ya? Tapi paham ya maksudnya entitas ya? Dari bahasa Inggrisnya entity. Jadi ada titik, garis, dan area. Kemudian atribut. Atribut ini merupakan keterangan dari entitas. Jadi yang tadi titik, garis, area, itu tentu ada penjelasannya. Jadi ini titik apa gitu ya. Ya, misal ini ya, titik yang menunjukkan lokasi sekolahan. Nah ini contohnya ya. Oh titik ini kalau diklik, nah itu artinya ada apa di situ. Akan muncul data ya. Ya misal ini ya, 1. Oh itu ternyata ini datanya ya. Oh di titik 1 ini adalah lokasi dari SMU 1 misalnya ya. Lokasinya di kecamatan A. Luasnya sekian, jumlah muridnya sekian, jumlah gurunya sekian. Ini kalau diperluas lagi ya. Terus garis ini ya. Oh garis 1 ini apa? Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oh jalan. Jalan kondisinya baik. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Strukturnya atau bahan jalannya apa? Oke, itu penjelasannya lebih panjang lagi ya. Poligon yang itu berupa area atau luasan, nah, maka harus menunjukkan berapa luasnya ini. Ya. Itu tentang atribut. Nah, sekarang softwarenya. Tadi kan ada metode tadi ya, metode atau manajemen datanya ya. Jadi data itu kalau sudah terkumpul, itu diapakan supaya bisa menjadi sebuah informasi yang berguna ya. Oke, ini ada 3 fungsi ya, yang utama dulu. Ini 1, 2, 3. Ini dulu ya. Jadi yang pertama, software yang utama untuk bisa menghasilkan sistem informasi geografis adalah ArcGIS, ArcView, MapInfo, ArcInfo. Ini adalah data-data, pilih salah satu ya, bukan semuanya ya. Ini adalah data, ini software untuk analisis spasial. Jadi yang menghasilkan peta itu ya ini, software-software ini ya. Kemudian ada CAD system untuk entry grafik data. Nah, jadi data itu kita masukkan di sini nanti ya. CAD system ya, CAD system itu apa? Computer aided design ya. Nah, jadi desain yang menggunakan bantuan komputer ya untuk entry data ya. Kemudian ada RDAS, RMAP. Nah, ini untuk proses remote sensing atau penginderaan jauh.
Ini termasuk ini foto ya misalnya ya, foto-foto udara atau hasil penginderaan jauh itu apa ya? Penginderaan jauh itu misal dari satelit atau mungkin foto udara itu juga ya. Sekarang kita ada teknologi drone yang bisa memfoto dari ketinggian tertentu ya. Kalau dulu foto udara itu harus mahal dulu ya. Dulu itu kalau ingin memfoto suatu kawasan, ya misal kalau di Porong itu ada semburan lumpur yang luasnya begitu besar ya, kita ingin foto dari atas. Kalau zaman dulu itu kira-kira gimana cara memfoto area di lumpur Porong itu? Helikopter, Pak. Ya harus pakai helikopter, terus harus ada tenaga yang ahli yang kameramen ya. Sekarang pakai apa? Ya, dengan lebih murah ya, dengan drone. Ya, drone itu sebagai pengganti helikopter gitu, dan sekaligus pengganti kameramen ya. Jadi drone itu apa ya? Mungkin seperti helikopter juga ya. Helikopter yang dikendalikan dari jarak jauh. Jadi operatornya cukup duduk atau berdiri saja di bawah, di tanah ya, di atas tanah gitu, nggak ikut terbang. Ya, dia mengoperasikan dari bawah, drone itu ke atas, dan di situ dilengkapi dengan kamera. Jadi lebih murah dan hasilnya tentu bisa lebih banyak spot yang bisa dipotret oleh kamera dengan drone ini. Oke, itu 3 komponen dari SIG. Nah, yang terakhir ini adalah apabila kita ingin untuk yang tematik ya. Jadi mengintegrasikan software lain untuk bisa menginteraktifkan ini tadi SIG. Jadi tidak sekedar hanya tampilan peta gitu. Tapi di situ ada dinamisnya. Ya. Jadi kalau 1 2 3 mungkin kalau sistem jaringan pipa ya. Misal saya gambar di sini ya. Ini jaringan pipa. Nah, oke, sederhana gini saja ya. Yang bisa ditampilkan oleh software 1 2 3 ini mungkin ini saja. Data-data mati. Data mati itu maksudnya statis ya, data yang perubahannya cukup jarang terjadi perubahan ya. Misal ketika saya klik di sini, nah ini ada note itu, maka yang muncul dengan tampilan oleh software 1 2 3 ini, saya klik di sini, itu mungkin akan muncul data-data dari note ini. Apa kira-kira? Oh, saya klik ya, akan muncul ini koordinatnya berapa. Terus elevasinya berapa. Kemudian barangkali muncul juga fotonya, di daerah sini ada apa objeknya. Nah, itu saja kira-kira, jadi data-data yang statis. Tapi kalau kita mampu mengintegrasikan data-data pemodelan, misal EPANET atau WaterCat, kita integrasikan dengan sistem informasi geografis, maka kita bisa menghasilkan atau mendapatkan data-data yang sifatnya hidrolis, yang selalu berubah setiap saat. Misal ya, saya klik di sini pada hari ini jam sekian, klik, akan muncul, tekanan airnya sekian. Nah, ketika saya klik di waktu yang lain, mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, itu karena ini kita mampu mengintegrasikan software-software yang lain ya. Kita namakan di sini modul dasar perangkat lunak ya. Jadi software lain yang bisa diintegrasikan ke dalam software GIS. Jadi misal ini ya, kecepatan air, debit air, kualitas air yang selalu berubah setiap saat, ini bisa ditampilkan oleh peta ini. Jadi peta ini bukan peta yang statis gitu. Informasi yang ditampilkan itu informasi-informasi yang sifatnya dinamis yang selalu berubah setiap saat ya. Oke, itu software-softwarenya.
Nah, untuk kuliah kita hari ini, kita tidak sampai akan bisa menghasilkan SIG ya, karena ini terlalu pendek ini waktunya, hanya 2 jam. Kalau ingin belajar khusus bisa membuat SIG ini mungkin butuh 1 semester tersendiri ini ya. Jadi kita hanya mengenalkan apa itu SIG dan bagaimana mengoptimalkan pemakaian SIG dalam rangka apa? Ini tadi judul kuliahnya tadi, manajemen aset ya. Jadi dengan kita mempunyai SIG, sistem jaringan perpipaan, kita bisa mengelola aset pipa ini dengan baik. Nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana peranan SIG di dalam manajemen aset itu ya. Oke, sistem informasi geografis aset jaringan pipa. Kita coba masukkan asetnya ya. Jadi terdapat beberapa layer yang relevan. Apa layer itu? Di dalam istilah pemetaan, apakah itu CAD atau ArcGIS, GIS yang tadi ya, ArcView, ArcGIS dan lain-lain, itu ada istilah layer. Layer itu kalau bahasa Indonesianya lapisan. Ya, jadi peta ini sebetulnya merupakan hasil outlay. Outlay itu apa? Tumpukan ya, tumpukan dari berbagai macam data. Ya, sebagai contoh ini ya, ada layer batas wilayah. Jadi kalau ini saja yang kita aktifkan, maka peta ini hanya akan muncul garis saja, garis batas wilayah. Mungkin hanya garis yang di luar ini saja. Ya, merupakan batas desa, batas kecamatan, batas kabupaten, itu saja yang akan muncul. Kalau kita hanya mengaktifkan satu layer ini saja ya. Kemudian kalau kita aktifkan layer jalan, maka di peta ini akan muncul nih jalannya, jalan-jalan, ya. Informasi tentang jalan atau peta jalan. Layer sungai ya, akan muncul sungai kalau diaktifkan. Nah, kita bisa memilih ini ya, bisa memilih bagian mana atau layer mana yang ingin kita tampilkan. Bisa kita pilih. Misal saya tujuannya adalah untuk mendesain jaringan perpipaan. Maka yang utama apa? Jalan. Maka ini kita aktifkan layer jalan. Jadi peta ini nanti hanya akan menampilkan jalan saja gitu ya. Layer bangunan akan muncul nanti di sini bangunan-bangunan yang ada di daerah itu ya. Ada layer jalur pipa. Jadi kalau tadi ada jalan, terus layer jalannya aktif, muncul jalan, terus ditambah dengan layer layer jalur pipa atau peta jalur pipa, maka di jalan-jalan itu akan muncul peta pipanya. Mungkin ada ada jalan yang tidak ada jalur pipanya, mungkin ada juga jalan tertentu yang ada jalur pipanya. Itu namanya layer ya. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Jadi SIG itu terapannya sangat-sangat luas, tetapi kita coba fokuskan sekarang SIG untuk jaringan perpipaan, sehingga info-info tentang pipa harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Nah, setiap layer ini akan kalau kita aktifkan dan kita klik di layer tertentu di entitas tertentu, maka akan muncullah atribut. Nah, setiap layer akan mempunyai atribut. Atribut itu data yang bisa kita lihat ya, atau kita perlukan informasinya ya. Misal ketika kita mengaktifkan batas wilayah, kira-kira apa yang muncul atau yang diperlukan atribut dari batas wilayah itu? Jadi misal ini ada batas di sini ya. Ini batas. Kira-kira yang data yang bisa terlihat atau yang bisa kita peroleh dari batas ini apa? Luas wilayah. Luas wilayah. Kalau luas itu lain lagi. Ini batas saja, jadi yang muncul batas ini. Poligon. Ya nama-nama daerah yang membatasi. Ya misalnya ini desa apa. Nah nanti sebelah utaranya ada desa apa.
sebelah selatan ada apa, itu nama, jadi yang membatasi daerah yang kita fokuskan di sini. Kalau luas itu nanti kita bicara yang lain lagi, misal administrasinya ya, wilayah administrasi. Jadi kita klik di daerah ini, yang kita klik luasan ini, luasan daerah ini. Ya. Kalau tadi istilahnya kan area, kalau hanya batas itu berarti garis ya, garis. Jadi batasnya di mana sih gitu ya, kelihatan di sini. Layer jalan ya, tadi sudah, jadi nama jalan, panjang jalan, lebar jalan, tahun berapa dibangun, aspal atau paving atau jalan tanah itu. Pokoknya semua info yang terkait dengan ini akan dimunculkan ya. Nah, siapa yang bisa memunculkan ini semua? Ya tentu yang waktu membangun sistem informasi geografis. Kalau kita yang memanfaatkan, ya kita tinggal klik lihat. Gitu. Jadi ada pihak yang membangun sistem, ada pihak yang mengupdate. Nah, jadi ini harus selalu update ya. Terus yang terakhir hanya pengguna. Pengguna itu hanya bisa melihat. Ya, misal kalau perpipaan, penggunanya itu ya misal pimpinan itu hanya melihat. Ya, misal dirut PDAM atau wali kota itu mungkin hanya bisa melihat saja. Klik sini oh muncul sekian. Klik di sini muncul itu. Kalau yang membangun mungkin konsultan yang pertama kali yang membangun, yang update, nah update itu kalau ada perubahan-perubahan segera dilakukan perubahan. Misalnya di sini tadi ada pipa ya. Pipa diameter 100 misalnya ya. Terus karena ada perbaikan atau penggantian pipa, pipanya diganti menjadi 200. Maka segera itu harus diupdate ke sistem informasi geografis. Nggak boleh ditunda-tunda. Jadi misal hari ini ada perbaikan pipa, langsung informasikan di situ bahwa di sini ada perubahan. Terus tampilkan juga riwayatnya. Ya, riwayat, jadi perubahan sejak tahun ini ada perubahan pipa ukuran sekian menjadi ukuran sekian. Gitu. Oke. Terus ini contoh contoh atribut pipa ya. Jadi misal pipa di sini ini koordinatnya ya, koordinat panjangnya sekian, diameter sekian, lokasinya di jalan ini, bahannya apa, dan seterusnya nanti bisa kita tambahkan ke kanan ya. Termasuk ini juga karena ini untuk keperluan manajemen aset ya berarti apa? Yang penting untuk aset itu apa? Sebetulnya histori untuk aset itu penting ya. Histori itu apa ya? Mulai dibangun kapan? Pernah ada perbaikan kapan? Masih berfungsi atau tidak? Gitu. Nah, itu di dalam manajemen aset itu yang sangat penting. Ini contoh tampilan dari ArcMap ya. Nah, jadi misal gini, ini adalah layer tadi ya, layer yang bisa kita aktifkan. Misal kita hanya ingin menampilkan pipa PVC saja, yang lain kita nonaktifkan, akan muncul oh pipa PVC itu ada di mana saja. Ya. Terus misal kita ingin mengaktifkan pipa dengan diameter 200 ke atas. Nah, itu bisa muncul di sini. Di daerah mana saja pipa dengan diameter 200 ke atas. Atau mungkin dalam rangka rehabilitasi, kita ingin tahu di daerah mana saja pipa yang dipasang sebelum tahun 2000. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, gitu ya. Nah, kita dalam rangka NRW, kira-kira apa yang bisa dimunculkan di dalam SIG? Kalau tujuannya ke NRW? Apa? Ya ini lokasi valve, lokasi meter, itu harus tahu semua. Jadi kondisi meter, kondisi valve, ukuran valve, diameter,
meter, dan seterusnya, termasuk tahun tadi ya. Kalau manajemen aset harus muncul tahun ya, tahun dipasang atau tahun produksi, merek ya, merek juga penting. Oke, ini contoh entitas untuk jaringan pipa. Mulai di sini terlihat nggak ya? Tulisannya kecil sekali. Nah, ini jaringan PDAM. Ini untuk admin saja nih ya, admin, ada login dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ketahui di dalam jaringan, dalam SIG jaringan itu, misal ini ya, sumber air. Ini sumber air. Terus reservoir, aksesoris. Aksesoris itu ya valve, air valve, gate valve, wash out, meter, dan seterusnya ya. Kemudian jaringan pipanya sendiri, pipanya ya, data pipa. Terus yang terakhir ini laporan saja ya. Itu yang inti ya. Jadi ada 4 poin ini. Nah, tentu tidak hanya ini. Kalau di objek itu di daerah itu ada objek-objek lain di luar 4, ya kita masukkan juga. SIG itu ada yang berbasis non-internet atau yang berbasis internet. Yang non-internet apa? Yang offline. Jadi SIG atau software-software yang saya sebutkan tadi itu pada dasarnya adalah offline. Jadi kalau saya menyusun suatu SIG dengan ArcView misalnya, dengan AutoCAD, dengan EPANET, saya kombinasi jadi satu, integrasikan, itu pada dasarnya adalah offline. Ya, jadi kita hanya bisa mengoperasikan di satu komputer yang tidak terhubung jaringan. Ya, jadi kalau ingin lihat dan mulai dari membangun data, membangun sistem, update data maupun melihat tampilan, ya hanya di komputer itu saja. Nah, itu pada dasarnya begitu. Namun dengan berkembangnya teknologi internet, maka ini bisa di online-kan. Jadi yang beberapa komponen tadi kalau berbasis internet ya berarti ditambah dengan jaringan internet. Jadi nanti begini, ini usernya, ini dulu. Yang ini dari admin mulai dari kalau di admin ya mungkin di kantornya ya. Kemudian ke sini, ini terhubung dengan internet. Nah, kalau terhubung dengan internet, maka akan ada apa? Ada yang di sini, ada user. Jadi user di tempat lain itu bisa menampilkan data. Bahkan yang mengupdate data itu tidak selalu orang yang ini tadi yang membangun sistem ini. Jadi misalnya gini ya, pusatnya ini adalah servernya itu misal di kantor PDAM. Nah, yang selalu dilaporkan ke wali kota itu adalah sistem yang online juga, artinya wali kota bisa tahu data-data PDAM itu secara real time. Tapi hanya melihat saja ya. Nah, yang bisa mengupdate dan lain-lain siapa? Nah, tentu admin yang mempunyai ini username dan password tertentu ya. Nah, karena online, maka siapapun yang bisa mengakses ini, username dan password, dia akan bisa mengupdate data. Jadi tidak terbatas hanya petugas yang ada di kantor PDAM. Ya, misal di tempat lain bahkan di luar kota barangkali itu tetap bisa melakukan updating data. Nah, itu kalau kita menggunakan SIG yang berbasis internet. Jadi ada keluasan, kebebasan di dalam hal tempat dan waktu ya. Ya, ini contoh
SIG di PDAM Kabupaten ya, Kabupaten Malang. Jadi ini petanya yang menampilkan apa ini? Ada jaringan pipa, kemudian ada poin-poin ini apa? Nanti tentu ada penjelasannya ya. Poin biru itu apa? Poin hijau, kuning, hitam itu apa? Ya, ini layer-layernya ya. Nah, ini kalau diklik itu akan menampilkan informasi atau yang tadi istilahnya apa tadi? Atribut ya. Atribut tertentu. Misal saya ingin tahu merah ini apa ya, pipa apa. Ini kalau saya klik di sini, nah itu akan muncul tampilannya. Nah, misalnya ini ada koordinat ya. Koordinatnya ini sekian. Saya klik di sini, oh ini tekanannya sekian. Saya klik di sini, ya ini misal klornya sekian, gitu ya. Kemudian termasuk data-data aksesoris ini juga bisa dimunculkan. Oh di sini ada air valve, ada gate valve. Nah, ini lokasinya di mana ya. Termasuk kondisinya bagaimana, baik, rusak, ya. Tanggal pasang, pernah penggantian kapan, nah, itu juga harus dimunculkan. Diameternya, dan seterusnya ya. Makin lengkap datanya tentu makin banyak informasi yang bisa disampaikan. Oke, yang terakhir ini contoh untuk SIG dari Pamjaya ya. Nah ini misal ini, ketika diklik satu titik tertentu, ini yang muncul, ini ada fire hydrant. Ya, fire hydrant, nah ini data-datanya. Jadi ada data apa ini ya, misling, ada lokasinya, koordinatnya ya. Terus tanggal pemasangan ini kosong, ini berarti kehilangan data ini ya. Harusnya ditulis. Diameter sekian. Ini berfungsi atau tidak, ya atau tidak gitu ya. Nah, terus muncul juga fotonya seperti ini. Nah, tentu data ini bisa diperbanyak lagi ya. Nah, contoh yang lain lagi dari SIG itu, data yang ditampilkan bisa juga berbentuk grafik. Nah, berarti SIG itu harus dikonekkan dengan software lain yang bisa mengolah data menjadi grafik. Gitu. Jadi waktu kita input data, itu mungkin hanya data mentah. Ya. Misal di sini apa ini? Contohnya ini di sungai ya. Ini adalah DO, BOD, COD, nitrat, fosfat, kualitas ya. Jadi waktu kita menginputkan data di suatu titik, itu hanya berupa angka numerik ya. BOD-nya sekian, DO-nya sekian, COD-nya sekian. Tapi dengan software tertentu, ya, diintegrasikan ke SIG, nah itu bisa mengubah data numerik tadi menjadi data grafik seperti ini. Oke, itu tentang SIG. Kita lanjutkan manajemen aset. Namun sebelumnya barangkali ada yang bertanya, saya persilakan. Itu pengantar tentang sistem informasi geografis ya. Jadi apa tadi? Geografis itu selalu berbasis pada geospasial ya, data-data yang terkait dengan bumi, permukaan bumi ya. Sehingga peta itu menjadi apa di sini ya? Menjadi data paling dasar, data dasarnya. Jadi apakah informasi yang akan ditampilkan benar atau tidak itu sangat tergantung pada akurasi dari peta. Nah, jadi peta itu harus bukan sembarang peta ya, misal jangan sekali-kali menggunakan peta yang itu ya, peta travel ya. Tapi gunakan peta-peta yang resmi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti apa? BIG ya, Badan Informasi Geospasial. Dulu namanya Bagus Wirtanal ya, sekarang namanya Badan Informasi Geospasial.
atau dari Badan Pertanahan boleh ya, atau peta-peta yang apa kita sering namakan itu peta rupa bumi Indonesia. Ya, itu bagus personal dulu ya. Nah, jadi jangan peta-peta yang diterbitkan oleh ini apa peta-peta yang dijual di toko buku itu ya. Jangan ya, peta-peta travel itu. Yang tidak ada atau bukan tidak ada, skalanya ada, koordinatnya mungkin juga ada tapi sering tidak ada. Nah, tapi itu koordinatnya skalanya masih perlu dipertanyakan ya dan tidak tepat itu. Itu ya, petanya harus betul. Ya, standar peta yang benar apa? Ada skala dan koordinat. Silakan, ada pertanyaan? Kalau penggunaan petanya menggunakan Google Earth itu gimana Pak? Kan Google Earth juga ada koordinat skala dan juga di situ bisa mengukur panjang suatu, misalnya dari titik A ke titik B berapa panjangnya itu pakai Google Earth. Apa itu bisa disebut dengan SIG juga atau gimana Pak? Boleh ya. Terima kasih. Boleh Google Earth. Cuman ini ada yang bilang itu kurang pas ya, kurang akurat ya. Saya kemarin membuktikan juga. Jadi begini, antara Google Map dan Google Earth, sama-sama Google-nya ya. Saya ambil koordinatnya Google Map, terus saya pindah ke Google Earth dengan koordinat yang sama tadi, ternyata menghasilkan lokasi yang bergeser. Berarti itu apa? Ada sedikit, ya mungkin nggak terlalu banyak gesernya ya, tapi di dalam menurut orang-orang yang berkecimpung di perpetaan ya tentu ini ya kesalahan besar itu ya. Jadi ada pergeseran suatu titik, misal waktu saya menggunakan koordinatnya Google Map, misal di sini ya, titik ini misalnya. Terus saya plot lagi di Google Earth, ternyata pindah di sini misalnya. Nah gitu. Berarti apa? Mana yang salah atau yang ada yang tidak akurat mana? Google Map atau Google Earth? Nah itu kita nggak tahu. Nah, Badan Informasi Geografis (BIG) itu juga menerbitkan peta, itu boleh digunakan resmi juga ya, yang mirip dengan Google Map ini. Saya lupa ya websitenya apa ya. Pokoknya nanti cari BIG gitu ya, Badan Informasi Geografis Geospasial BIG BIG.go.id gitu. Nanti di situ ada. Jadi dia menerbitkan peta yang resmi itu ya. Yang bisa digunakan di situ. Kalau Google Map atau Google Earth memang sangat lengkap ya. Selama ini saya juga banyak memanfaatkan itu ya. Tapi ya itu baru kemarin tuh saya tahu, loh kok beda gitu, saya bingung. Selama ini saya memang pakai Google Earth ya. Google Map tidak, tapi kemarin begitu saya dapat data dari seseorang yang diperoleh dari Google Map, koordinatnya sekian, betul waktu saya plot di Google Map, betul, tempatnya betul itu. Tapi begitu saya pindahkan Google Earth, kok geser seperti ini tadi gitu. Nah, sehingga saya tidak tahu yang betul yang mana itu, Google Map atau Google Earth-nya gitu. Kalau misal kasusnya gini Pak Ali, kita udah ngambil data misal ke lapangan dengan koordinat tertentu misalnya, terus kita nguploadnya mengeksekusinya di Google Earth gitu Pak. Dan di situ kalau kita lihat kan kalau di lapangan kan ketahuan Pak, ini ada lapangan, kita ternyata pas itu masih bisa dipakai berarti Pak. Google Earth namanya kita untuk pemetaan jaringannya atau sebagainya gitu. Nah, kalau di lapangan itu kan kita menggunakan GPS ya. GPS itu pun juga ada ketidaktelitian. Kan ada berapa toleransi berapa meter kan biasanya gitu ya. Mungkin 5 atau 10 meter gitu. Makanya kalau tergantung pekerjaannya ya. Kalau pekerjaan mikro kita tidak menggunakan GPS tapi menggunakan pengukuran langsung. Mikro itu maksudnya apa? Misal
pengukuran panjang pipa yang akan dipasang misal dalam satu kompleks perumahan misalnya. Kan kecil ya. Nah, kecil kalau salahnya bergeser 10 meter kan jadi salah lokasi nanti gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil seperti itu sebaiknya langsung diukur gitu. Diukur apakah dengan meteran ya bisa. Sekarang ada distance meter. Tahu ya, distance meter itu meteran tapi menggunakan laser. Nah, saya sudah membuktikan itu akurat. Tapi dalam jarak ya pendek ya, kurang dari 100 meter ya. Jadi saya coba buktikan mengukur dengan ditembak laser itu tadi, jaraknya sekian meter, saya buktikan dengan meteran itu sama. Ya, itu untuk skala kecil ya, tapi untuk skala besar, misal satu kota itu baru bisa lah pakai GPS dan pakai Google Map atau Google Earth ya, karena kalau kota yang luasnya sekian puluh hektar atau sekian ribu hektar, geser 10 meter kan bukan kesalahan yang besar ya. Ya, tapi kalau mengukur 100 meter, geser 10 meter itu besar sekali gitu. 10% ya gitu. Jadi tapi kalau kita mengukur 100 kilometer salah 10 meter itu kan kecil sekali, nggak masalah gitu. Jadi misal kita ingin mengukur trase jalan di mana, di Kalimantan misalnya ya, dari kota Balikpapan menuju Samarinda, lewat mana misal akan membuat jalan baru. Nah itu kita pakai Google Map atau Google Earth enggak masalah. Mungkin ada salah-salah 100 meter, mungkin enggak masalah gitu. Karena ini skalanya besar. Ya. Tingkat ketelitian atau kesalahannya kalau dipersenkan itu kan kecil ya. 100 meter dibanding 100 kilometer kan 100 meter itu kecil. Ya. Gitu. Jadi kesalahannya itu dilihat dari persentasenya saja. Gitu. Ya. 1 senti itu bisa berarti kalau kita mengukurnya 1 meter. 1 meter salahnya 1 senti itu ya masalah itu. Tapi kalau kita mengukur luas lahan rumah misalnya persil rumah 10 meter salah 2 senti atau 5 senti masalah enggak? Enggak terlalu ya 5 senti. Tapi kalau misal ngukur apa? Misal meja ya, meja 50 senti kok salah 2 senti, nah itu masalah gitu. Atau ngukur baju, lehernya lingkar lehernya 50, tapi salah 4 cm gitu. Itu masalah gitu. Nggak cukup nanti di leher gitu. Ya. Jadi kesalahan itu masih diterima, tetapi ya seberapalah tingkat kesalahannya ya. Oke, gitu. Masih ada tentang SIG dulu. Setelah ini kita lanjut ke asetnya, ya, manajemen aset. Jadi saya coba cerita ini ya. Ini saya pernah membuatnya ini dulu. Saya lupa berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi langkahnya itu apa? Kita harus cari peta dulu tadi, peta yang akurat tadi ya. Dari Bako atau peta PIG. Kemudian ini kita digitasi. Kalau dulu kan peta itu dalam bentuk kertas ya. Kalau sekarang kita itu sudah dalam bentuk digital. Sehingga proses digitasi mungkin sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu dari kertas kita masukkan ke komputer, kita harus melakukan digitasi. Jadi ini adalah hasil digitasi dari peta di kertas itu, bukan di foto, tapi kita plot di AutoCAD. Kita plot di AutoCAD, tentu harus disesuaikan dulu ini koordinatnya. Jadi koordinat di kertas dengan koordinat di AutoCAD itu harus sama. Kemudian dibuatlah garis-garis ini. Jadi garis ini adalah hasil dari AutoCAD yang mengikuti garis-garis yang ada di peta kertas tadi. Kemudian ini ada beberapa layer, ada layer kelurahan, layer jalan, layer sungai,
apalagi nih layer, ya sudah ini aja. Kemudian nanti ada data kualitas air dan seterusnya. Nah, di situ nanti kita masukkan, misal ini kelurahan apa ini, Darmo. Nah, ini kita, misal kita ingin datanya apa? Luasnya, jumlah rumahnya, jumlah orangnya, jumlah apalah, termasuk data-data sosial itu kalau perlu kita masukkan di sini. Terus kalau ini ada layer sungai, apa kira-kira data sungai yang bisa kita masukkan? Itu yang relevan dengan tema kita ya. Kalau tema kita tentang kualitas air sungai, ya mungkin data penduduk itu perlu, karena penduduk ini yang nanti akan memberikan sedikit atau banyak terhadap ini kontribusi terhadap pencemaran di sungai. Data sungai, misalnya apa? Debitnya, lebar sungai, panjang sungai, kedalaman sungai, kualitas airnya, debitnya, dan seterusnya. Oke. Nah, nanti makin lengkap data yang kita inputkan, maka info yang bisa disampaikan atau yang bisa diberikan oleh SIG tentu makin besar ya, makin banyak ya. Oke, masih ada SIG? Kalau tidak, saya lanjutkan ke manajemen aset. Aset itu apa ya? Aset itu apa? Barang kepemilikan, Pak. Ya, bisa lah kita artikan itu ya. Jadi pokoknya apa yang akan kita kelola, ya, barang atau benda yang kita kelola itulah kita namakan sebagai aset ya. Manajemen aset suatu proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan perawatan hingga penghapusan suatu sumber daya. Ini jadi aset ini sumber daya ya. Sumber daya yang dimiliki baik oleh individu atau suatu organisasi secara efektif. Perencanaannya tadi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan individu atau organisasi tersebut. Jadi manajemen aset itu ternyata komponennya banyak sekali. Jadi bukan sekedar mengelola aset yang sudah jadi, terus bukan sekedar mengoperasikan, bukan. Ya, tetapi ini perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan perawatan hingga penghapusan. Ya. Berarti kalau melihat ini komponennya ini, data yang harus diketahui dalam rangka manajemen aset tentu mulai dari pengadaan tahun yang kapan ya, harganya, kapan mereknya dan seterusnya sampai berfungsi atau tidak berfungsinya. Ya. Nah, yang bisa menjadi sumber data dari manajemen aset itu ada apa ini? 7 ya, 7 macam ini. Yang pertama adalah as-built drawing. Apa ini as-built drawing? Ini yang penting ya. Ini sangat penting tapi sering dilupakan orang. Ya, jadi gambar yang sudah terbangun. Jadi kan gini ya, kalau kita membangun sesuatu itu biasanya kan ada gambar ya. Jadi pihak kontraktor itu akan membangun sesuatu atau bangunan itu, atau kalau di perpipaan ya, dia akan membangun, menanam pipa itu sesuai dengan gambarnya. Itu namanya gambar perencanaan. Jadi misal di jalan ini akan dipasang pipa dengan ukuran berapa, jenis apa, ya, diameter berapa, panjangnya berapa, kedalaman penanamannya berapa. Nah, itu semua adalah apa? Gambar perencanaan. Ya. Nah, apakah yang dilaksanakan di lapangan nanti sesuai dengan gambar perencanaan? Nah, belum tentu.
Oke, mana tadi ya? Gambar perencanaan ya. Jadi belum tentu kontraktor itu akan membangun sesuai dengan gambar perencanaan. Jadi ada kemungkinan berubah. Ya, apa misalnya gimana? Ternyata ketika akan dipasang suatu pipa gitu ya, ternyata di situ ada kendala yang tidak mungkin bisa terpasang di situ. Sehingga ini dibelokkan, misalnya gitu ya. Berarti kan gambar perencanaannya beda dengan, bukan, berarti yang terpasang itu kan beda dengan yang tergambar di gambar perencanaan. Nah, karena itu setelah suatu bangunan atau proyek itu selesai, terpasang atau terbangun, maka harus ada gambar lagi. Nah, itu yang kita namakan sebagai as-built drawing. Nah, as-built drawing inilah gambar yang yang sama dengan yang sudah terbangun atau yang terpasang. Jadi ada kemungkinan nomor 1 dan nomor 2 itu ada kemungkinan sama, ada kemungkinan beda. Ya. Nah, kalau beda, kita ikut yang mana? Ikut yang as-built drawing. Gitu ya. Kemudian buku manual dari pabrikan, dari pabrik yang memproduksi. Nah, misal data tentang pompa, itu kan harus kita tahu dari spesifikasi yang dihasilkan oleh pabrik ya. Kemudian dokumen tender dan dokumen penawaran. Nah, sebetulnya ini ada di dalam sini, ada gambar perencanaan juga di dalam nomor 4 ini ya. Kemudian bill of quantity, ini volume ya, volume pekerjaan, misal panjang pipa berapa, diameternya sekian, panjangnya berapa gitu. Jumlah valve-nya berapa, jumlah meter air berapa gitu. Ini di sini. Kemudian wawancara dengan operator. Nah, ini untuk mengetahui kejadian-kejadian atau histori selama mengoperasikan peralatan ini. Kemudian foto dan video, ini untuk perlengkapan. Barangkali kita ingin menampilkan objek dalam bentuk audiovisual ataupun dalam bentuk foto ya. Oke, ini sumber data untuk manajemen aset. Nah, apa saja datanya? Ternyata banyak sekali datanya ini ya. Jadi hierarki, ini saya ringkas sebetulnya ini. Jadi tipe, merek, ukuran. Kemudian nomor, misalnya pipa gitu ya. Pipa, tipenya apa? Tipe itu apa ya? Kalau pipa itu apa tipe itu? Terus merek ya, merek pipa ya. Ukuran, diameternya, panjangnya. Kemudian setiap barang atau setiap aset yang harus tercatat ini, semuanya harus mempunyai nomor identifikasi aset. Jenis kategori aset, lokasi aset. Nah, ini koordinat itu sebetulnya sudah menyatakan lokasi. Lokasi itu mungkin apa? Daerahnya ya, daerah mana, desa mana, kecamatan mana gitu ya. Kalau koordinat itu lebih apa? Ke arah titiknya. Ya. Kalau desanya kan luas sekali, mungkin desa apa gitu. Tapi pastinya di mana? Ya, pastinya itu ada di koordinat ini. Kemudian kondisi aset. Nah, ini penting juga di dalam manajemen aset. Jadi tanggal terpasang, tanggal operasi, biaya pengadaan atau investasi, perkiraan usia manfaat, nilai keandalan, nilai kondisi kinerja, riwayat, modifikasi, sisa usia manfaat, depresiasi, penyusutan, akumulasi, depresiasi. Nah, ini nanti saya sudah uploadkan ini buku ini ya, ini buku dari Kementerian PU, dari BPP SPAM yang sudah dibubarkan itu ya. Petunjuk teknis manajemen aset PDAM. Ya, nanti silakan dilihat di sini. Jadi yang harus dicatat dan hierarkinya seperti apa itu nanti ada semua di buku itu ini ya. Jadi ini saya tulis judul-judulnya saja, tapi isinya, detailnya nanti silakan dibuka di buku tadi. Termasuk ini ya. Dan untuk apa sih pentingnya kita tahu ini tanggal dan sebagainya ini ya.
Nah, ini semua kalau kita gabungkan dengan sistem informasi geografis, wah itu sangat bermanfaat. Ya. Jadi semua data yang tercatat di aset itu kalau kita bisa mengintegrasikan ke dalam SIG itu sangat bermanfaat. Contoh satu saja contohnya ya. Misal mana? Tanggal terpasang. Ya, kita ingin mencari pipa-pipa yang sudah tua misalnya. Ya, cari saja tahun sekian ke bawah misalnya. Nah, itu nanti akan ketahuan. Oh, ini pipa-pipa tua yang sudah seharusnya dibangun. Terus nomor identifikasi ini juga ada aturannya dan nanti bisa dilihat di buku itu ya. Jadi ada artinya. Misal ya, satu itu artinya apa? Kayak seperti di itu ya, seperti di NIK ya, nomor kependudukan ya, KTP. Itu kan 6 angka yang pertama itu kan artinya apa? Jadi ini kota atau kabupaten, ini kecamatan, ini desa kalau di NIK ya. Setelah itu tanggal lahir, terakhir ini nomor urut. Kalau ada orang yang tanggal lahir dan daerahnya sama, baru ini nomor urutnya. Termasuk di NIK terlihat ini orang laki-laki apa perempuan gitu. Ya, jadi kita harus ngerti NIK ya. Ya, saya sering menemukan KTP palsu. Di mana? Di website yang sering menawarkan hadiah-hadiah itu loh. Nah, itu saya cek NIK-nya begini. Tapi kok tanggal lahirnya beda gitu. Padahal tanggal lahir itu tertulis di NIK. Nah, terus ada kode, oh ini orang ini laki-laki, tapi kok orangnya perempuan atau sebaliknya. Itu terlihat. Ya, jadi kita harus ngerti NIK di KTP ya. Nah, identik dengan ini, maka kita juga membuat NIA, nomor identifikasi aset. Nah, jadi misal kita segera tahu, misal nomor 1 itu artinya apa? Oh, pipa. Nomor 2 itu artinya apa? Pompa. Nomor 3 itu artinya apa? Gitu. Jadi dengan ini kita bisa ya, misal kita hanya ingin menampilkan di SIG itu apa? Semua pompa. Maka tampilkan saja sesuai dengan nomornya. Jadi nanti tidak akan muncul data-data selain pompa. Misal data valve tidak ada, data pipa tidak akan muncul karena kita hanya akan menampilkan pompa saja gitu. Nah, itu bisa terlacak dengan kita memberikan nomor yang sistematis seperti itu. Oke, nanti lebih detail silakan lihat di buku ini ya, petunjuk teknis manajemen aset PDAM. Oke, mungkin ini bagian terakhir. Sebelum ke sini saya persilakan barangkali ada yang mau mendiskusikan lebih detail lagi tentang SIG dan aset. Nah, ini nanti kita gabung. Jadi tadi kita bicara aset saja, SIG saja, kemudian aset saja, manajemen aset saja. Sekarang coba kita gabung SIG untuk manajemen aset. Silakan. Pak izin bertanya Pak tentang aset tadi. Ya, agak keras. Ya, izin bertanya Pak tentang aset. Yang aset tadi kan ada ini ya Pak, kalau aset itu ada depresiasi ya Pak. Saya masih bingung Pak, konsep depresiasi aset itu seperti apa ya Pak? Depresiasi. Depresiasi ya Pak. Ya, depresiasi ini ya. Depresiasi itu penyusutan. Jadi depresiasi, misalnya gini, pembangunan pipa itu dulu menggunakan biaya berapa? Atau memakan biaya investasi berapa? Katakanlah 10 miliar misalnya ya dalam suatu kawasan ya. 1 miliar 1 miliar ini untuk membangun biaya investasi untuk membangun sistem jaringan pipa di suatu kawasan ya. Nah,
nilai 10 juta ini lama-lama atau nilai aset yang tadinya 10 miliar ini kalau kita nilai dari waktu ke waktu itu nilainya semakin turun. Ya, jadi misal 10 miliar itu adalah tahun 2015. Waktu itu investasinya segitu, 10 miliar. Nah, kalau itu kita nilai kembali hari ini, 5 atau 6 tahun setelahnya, itu tidak lagi 10 miliar. Nah, biasanya setiap tahun akan ada penyusutan. Ya, jadi tahun 2015, 2016, 2017 itu selalu ada pengurangan. Nah, ini metodenya macam-macam. Ada yang metode merata. Jadi merata itu misalnya gini. Anggap saja aset ini akan berfungsi atau nilai aset, bukan nilai aset. Nilai bangunan ini atau nilai proyek ini itu efektif sampai berapa tahun? Atau kita sering mengenal dengan istilah umur proyek. Umur proyek itu berapa tahun? Katakanlah 20 tahun misalnya ya. 20 tahun. Nah, artinya nilai 10 miliar ini kita anggap habis pada saat tahun ke-20. Nah, habisnya bagaimana? Merata atau tidak merata? Kalau merata gampang. 10 miliar dibagi 20 tahun berapa? Per tahunnya. 500.000 kan? 500 juta ya. Jadi pada tahun 2016 aset kita itu yang tadinya 10 miliar kita turunkan menjadi 9,5. Ini kalau merata ya. Terus tahun 2017 menjadi 9 miliar. Terus gitu sampai tahun ke-20 nol. Nol artinya apa? Proyek ini sebetulnya sudah tidak apa ya? Kalau kita operasikan itu sudah tidak efisien. Artinya kalaupun kita tidak operasikan itu sudah tidak apa-apa itu. Sudah karena memang sudah umurnya. Atau sudah saatnya ini diganti atau tidak difungsikan gitu ya, atau diperbaiki gitu. Jadi ada itu namanya penyusutan. Jadi ada pengurangan nilai. Nah ini yang selalu dicatat di dalam ini catatan keuangan perusahaan. Ya, jadi misal PDAM itu punya instalasi pengolahan, dibangun tahun sekian nilainya 100 miliar misalnya ya. Ya, awalnya ditulis 100 miliar, jadi kekayaannya berupa aset itu 100 miliar. Tetapi sejalan dengan penyusutan ini, maka lama-lama 100 miliar itu akan habis. Nah, itu namanya depresiasi. Ya. Oke, itu tadi ada dua cara ya, ada yang merata, ada yang tidak merata. Jadi tidak merata itu artinya di awal ini menyusutnya besar. Terus makin ke sekarang menyusutnya makin kecil. Nah, itu nanti dipelajari di pelajaran ini analisis finansial ya. Sayang di sini nggak ada ya. Ya di mana? Di teknik sanitasi lingkungan teknik magister teknik sanitasi lingkungan saya ngajar di situ ya, ada aspek non teknis ya, jadi sosial ekonomi ya. Jadi ada pembahasan tentang finansial. Jadi ada dua cara di dalam menghitung depresiasi ini. Itu ya kira-kira. Apakah menjawab? Berarti Pak, maaf, kalau misalnya laporan tahunan PDM kan ada tuh Pak beban operasional depresiasi masuk. Berarti itu yang dimasukin 500 jutanya itu ya Pak tiap tahun. Kalau yang kayak hitungan tadi. Iya, betul. Jadi depresiasinya 500. Artinya nilai bangunannya ini yang turun. Jadi bebannya itu ya beban depresiasi itu tadi. Jadi kalau di dalam aset ini informasi yang mungkin perlu ditampilkan, misal ya
nilai dari bangunan ini ya ditulis saja, misal tahun ini berarti tahun berapa ini? 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu berarti sudah berkurang 3 miliar, ya tinggal berapa? 7 miliar gitu. Jadi gitu. Jadi nilai bangunan akibat depresiasi itu menjadi berkurang nilainya ya. Karena itu ada istilah umur proyek itu ya, umur efektif suatu bangunan. Jadi kalau dibangun pada tahun ke-15 itu sebetulnya nggak boleh gitu, karena masih ada nilainya gitu. Nah, kalau mau dibangun total ya pada tahun setelah tahun ke-20. Jadi setelah tahun 20 dianggap kita sudah nggak punya aset ini lagi gitu. Karena sudah nilainya 0. Ya, meskipun secara fisik ada tetap gitu ya. Dan biasanya tetap dioperasikan, tapi pada umumnya ya itu tadi tidak efisien. Ya. Apalagi kalau itu barang-barang berupa elektronik. Ya, pompa misalnya itu kalau dipaksa beroperasi ya tetap bisa, tetapi apa? Pompa yang sudah 10 tahun dipaksa operasi tetap bisa. Tapi kalau ditinjau dari sisi efisiensinya itu akan menyebabkan pemborosan energi gitu. Karena efisiensi pompanya sudah turun sekali dibandingkan pada saat masih baru. Nah, makanya di sini tadi ada istilah ini, sisa usia manfaat gitu ya. Jadi berapa tahun usianya? Ini modifikasi usia teknis. Mungkin pompa itu tadinya dirancang 5 tahun usianya. Tapi karena ada sesuatu yang dimodifikasi, perbaikannya bagus terus ya, selalu diperbaiki, maka dimodifikasi ya usianya menjadi 7 tahun. Nah, itu dimasukkan di dalam ini data aset ini ya. Makanya ada istilah history tadi. Ya, di buku tadi ada istilah history. Jadi itu history pernah diperbaiki, dimodifikasi apanya itu akan mengubah ini. Oke, lanjut ya. Sedikit lagi. SIG untuk manajemen aset jaringan pipa ya. Jadi data yang tadi yang saya daftarkan tadi dan saya tampilkan listnya tadi itu nanti dimasukkan ke dalam SIG sebagai entitasnya ya. Jadi entitas pipa itu semua yang terkait dengan pipa itu dimasukkan. Termasuk historinya ya. Komponen utama dari SIG tentu saja ini tadi peta ya. Peta jaringan pipa. Ini yang pokok karena kita sedang membahas jaringan pipa ya, aset jaringan pipa. Nah, apa jaringan pipa itu? Termasuk di sini adalah reservoir. Jadi bukan hanya pipanya ya, yang disebut dengan sistem distribusi itu adalah mulai dari reservoir sampai ke pelanggan. Nah, itu berarti melewati apa saja di situ ya. Mulai dari pipanya, yang utama pipanya, aksesorisnya ini ya. Aksesorisnya, kemudian pompa booster kalau ada, terus ini reservoir, kemudian apa yang di tengah-tengah jaringan itu, penambahan klor misal, ya, reklorinasi kalau ada, gitu. Nah, itu semua dimasukkan di situ. Termasuk kalau misal di pegunungan itu ada bak pelepas tekan atau PRV ya, pressure reducing valve, atau penambah booster ini ya. Ini semua selama terkait dengan sistem jaringan perpipaan atau sistem distribusi, ini semua dimasukkan. Ini entitasnya ya. Dalam istilah di SIG tadi entitasnya itu ini. Ya mungkin masih ada lagi ya, tergantung daerahnya ada apa saja gitu ya. Apakah sumber air masuk? Ya bisa tidak, tergantung ya. Kita bisa masukkan sebagai sistem distribusi atau tidak. Nah, dari entitas ini coba saya contohkan saja atributnya. Saya membagi, ini istilah saya saja ya, ada atribut yang sifatnya statis dan dinamis. Nah, statis itu artinya yang
datanya itu tidak berubah kecuali diupdate. Ya, artinya selama itu tidak akan berubah ya, kecuali diupdate tadi ya. Jadi misal ini ya, pipanya jenisnya apa? Jenis itu maksudnya apakah PVC atau HDPE atau pipa besi dan lain-lain. Nah, diameternya berapa, panjang, tahun. Tahun itu tahun pemasangan ya. Kondisinya baik, beroperasi atau tidak. Riwayat, nah riwayat ini yang itu tadi, pernah diperbaiki, pernah terjadi kebocoran, atau pernah ada penggantian. Merek ini juga penting, karena merek ini apa? Kadang kan misalnya kalau aksesoris ya, kalau merek itu kadang kan nggak kompatibel ya. Misalnya pipa merek A, terus meternya merek B, mungkin sama, diameternya sama, tapi ternyata nggak cocok. Nah, itu kan ada kemungkinan seperti itu ya. Karena itu kita coba, kalau dulu mereknya ini, nah itu kalau diganti dengan merek yang lain gimana? Nah, itu nanti dijadikan pertimbangan. Atau kita bisa tahu riwayat juga dengan merek. Oh ternyata merek ini itu jelek gitu. Karena merek ini ternyata sering sekali perbaikannya, sering sekali rusak. Gitu. Jadi ini contoh ya, semua ini adalah sekedar contoh, nanti bisa ditambahkan atau dikurangkan ya. Nah, jadi untuk atribut dari ini tadi, pipa, node dan seterusnya ini. Terus itu statis ya. Kalau dinamis itu yang berubah setiap saat. Nah ini yang tadi kalau di dalam jaringan pipa itu tadi ada software tambahan tadi ya, software yang diintegrasikan, misalnya EPANET. Nah, jadi dengan EPANET yang diintegrasikan dengan SIG, maka kita bisa tahu perubahan aliran, kecepatan. Misal sekarang kecepatannya sekian, nanti berapa, besok berapa, itu bisa langsung diketahui perubahan-perubahannya kalau ada integrasinya ke sini ya. Debit, head loss, dan seterusnya. Kalau di node itu tekanannya. Dan seterusnya. Sistem monitoring, salah ini. Sistem monitoring itu maksudnya di sini adalah, yaitu ya, kita menggunakan sensor-sensor itu ya. Sensor. Jadi misal, oh di titik ini ada sensor, sensor klor misalnya. Nah itu dimunculkan juga di SIG ya. Koordinatnya berapa, di titik mana ya. Jenisnya apa, tahun pemasangan berapa, ukuran, merek. Nah, kalau perlu ada foto-fotonya juga ya. Jadi kalau selama itu barang yang terlihat ya, di atas tanah ya, nah, itu sebisa mungkin ada fotonya. Kecuali kalau pipa ya, kalau pipa ini kan di dalam tanah ya. Tapi tetap juga bisa pipa itu difoto ya. Apanya yang difoto misalnya? Contohnya menampilkan foto di pipa apa ini? Di entitas pipa. Masukkan di riwayat misalnya. Oh riwayat pernah perbaikan karena bocor. Nah, itu difoto. Nah, itu terjadi kapan? Itu kan bisa diceritakan di situ. Atau waktu perbaikan terus pipanya dipotong, ternyata ada ini keraknya yang menyumbat pipa. Nah, difoto, terlihat di situ, oh pipanya kondisinya seperti ini. Nah, gitu. Jadi foto-foto ini semua ini akan memperkaya informasi ya, yang ditampilkan di dalam SIG. Ini terakhir. Nah, ini yang penting. Tadi sudah saya sampaikan bahwa data yang terekam pada SIG itu jangan data lama, kok tidak pernah berubah padahal kondisi realnya sudah berubah. Jadi harus selalu diupdate terhadap perubahan apapun. Jadi ada perubahan, misal perubahan valve karena rusak ya, valve-nya diganti.
Misal berubah merek, berubah jenis valve-nya, tadinya gate valve diganti dengan butterfly valve atau ball valve. Nah, itu semua disampaikan di sini ya, update perubahannya. Kemudian ini manfaatnya. Jadi dengan kita memasukkan data ke dalam SIG, maka recall data itu apa? Kita ingin menampilkan data apa yang kita inginkan, itu sangat cepat. Ya, dengan kata kunci tertentu, misal apa? Kata kunci tahun ya. Kita tulis saja 2000 misalnya. Maka akan muncul semua aset yang dipasang tahun 2000 akan dimunculkan di situ ya. Jadi tergantung keyword yang kita masukkan ya. Jadi recall data sangat cepat sehingga akan mempercepat pengambilan keputusan. Jadi keputusan apa yang akan diambil. Nah, misal kebocoran, misal kalau ada data kebocoran ya. Kebocoran, itu daerah mana yang kebocorannya tinggi. Ini contoh ya, pipa besi. Jadi cari saja kata kunci pipa besi. Nah, nanti akan muncul di situ pipa besi mana saja. Terus tambahkan filter yang lain. Dipasang tahun sebelum 2000. Nah, akan muncul di situ nanti. Ya. Atau di short dari pipa umur tertua sampai yang termuda. Nanti kelihatan. Akan terlihat daerah mana saja yang bisa dilakukan ini tadi pengambilan keputusan tadi ya. Jadi terletak di mana saja itu akan segera ketahuan. Oke, saya kira itu bahan hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya persilakan.